Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel IYUK Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Dani Kurniawan. Kode sahamnya WIR, nama perusahaannya yaitu WIR Asia Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya WIR, WIRG, WIR Asia Tbk. Oke, kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT WIR Asia Tbk ini, kalau kita lihat, ini perusahaan yang baru IPO beberapa minggu yang lalu ya, tepatnya di tanggal 4 April 2022. Nah, sekarang kita ingin lihat selama dari awal IPO tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022, kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama di awal IPO ini. Seperti itu. Jadi kita akan kupas satu-satu ya dari tanggal 4 sampai dengan perdagangan terakhir hari ini di tanggal 11 April 2022. Oke, kita mulai dulu buka data broker summary-nya. Kita klik kolom Broksum. Nah, di sini kita ganti kode sahamnya WIR. Kemudian tanggalnya kita ganti dari tanggal 04 sampai dengan tanggal 04 juga ya. Kita ingin lihat di tanggal 4. Kita show. Nah, berdasarkan data broker summary atau data transaksinya, kalau kita hitung, ini kalau saya hitung secara manual tanpa menggunakan tools Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya di tanggal 4 April 2022 itu investor besarnya melakukan masif akumulasi. Ya, ini kalau saya hitung secara keseluruhan mereka melakukan aksi masif akumulasi. Kemudian di sini yang akumulasi paling banyak itu adalah sekuritas AO. Kemudian kita berganti sekarang ganti tanggalnya di tanggal 5. Kita ingin lihat apa yang mereka lakukan di tanggal 5. Kita ganti 05. Kemudian di sini juga 05. Kemudian kita show. Nah, ini juga di tanggal 5 kalau kita hitung secara keseluruhan total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual, ini kesimpulannya adalah masif akumulasi. Nah, di sini yang melakukan aksi akumulasi itu adalah broker MG seperti itu. Nah, selanjutnya kita ganti di tanggal 6. Kita ingin lihat di tanggal 6. Kemudian di sini juga kita ganti 06. Kemudian kita show. Nah, ini kalau kita hitung secara keseluruhan kembali, itu kesimpulannya di tanggal 6 investor besarnya melakukan big akumulasi. Di mana akumulasi yang dilakukan paling besar itu adalah dari sekuritas KI. Oke, kita lanjut ke di tanggal 7-nya. Kita ganti 07, di sini juga 07. Kemudian kita show. Nah, di tanggal 7 ini kalau kita lihat berdasarkan data broker summary-nya, itu kalau kita hitung secara keseluruhan dengan metode manual, ya, penghitungan manual, itu kesimpulannya terjadi masif akumulasi juga, di mana MG melakukan pembelian di sini dalam jumlah yang cukup besar. Oke, kita langsung ganti ke tanggal 8 lagi ya. 08, di sini kita ganti juga 08. Kemudian kita show. Nah, di tanggal 8 juga kalau kita hitung secara manual, keseluruhan baik buyer dengan seller, itu kesimpulannya adalah masif akumulasi. Nah, yang melakukan pembelian itu adalah broker MG juga, seperti itu. Kalau kita hitung secara keseluruhan. Nah, sekarang kita ke perdagangan terakhir hari ini, yaitu di tanggal 11. Kemudian kita di sini ganti juga tanggal 11, kemudian kita show.
Nah, kalau kita hitung secara keseluruhan di hari ini secara manual, ya, itu investor besarnya melakukan aksi masif distribusi. Jadi untuk hari ini, itu investor besarnya masif distribusi. Jadi selama 5 hari berturut-turut mereka sudah akumulasi, kemudian hari ini mereka masif distribusi. Nah, sekarang kita ingin lihat, kita hitung secara keseluruhan ya. Mulai dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 11. Kita ambil datanya, kemudian kita hitung secara manual kembali, itu secara keseluruhan dari awal IPO di tanggal 4 sampai dengan tanggal 11, itu investor besarnya melakukan aksi masif distribusi. Jadi yang melakukan distribusi itu adalah broker KI ya. Mereka keluar begitu banyak. Jadi di sini kesimpulannya masif distribusi. Nah, pertanyaannya, kenapa masif distribusi tapi harganya auto reject ke atas? Atau naik sangat tinggi sampai ke harga tertingginya hari ini. Nah, itu pertanyaan yang perlu kita ajukan seperti itu. Masif distribusi kok harganya naik tinggi kayak gitu. Nah, ternyata walaupun masif distribusi, walaupun KI ini menjual dalam jumlah besar, namun mereka menjualnya ke investor besar yang lain. Dan yang menampung paling besar hari ini itu adalah broker MG. Kalau kita hitung secara manual ya keseluruhannya. Nah, selama distribusi yang terjadi bukan ke investor retail, maka walaupun investor besarnya distribusi, harganya belum tentu turun seperti itu. Makanya banyak retail-retail yang heran kok masif distribusi harganya malah naik. Atau masif akumulasi harganya malah turun gitu. Itu kan aneh gitu. Nah, masif distribusi kok harganya naik kayak gitu. Itu pusing, membuat retail menjadi pusing. Nah, kenapa terjadi kejadian seperti itu? Karena investor besarnya melakukan distribusi itu bukan ke investor retail, melainkan ke investor besar yang lain seperti itu. Jadi bisa saja mereka masif distribusi tapi harganya tetap naik. Berbeda ketika masif distribusi tapi barangnya diopor ke retail semua. Nah, itu 99% sudah pasti harganya akan turun seperti itu. Kalau masif distribusinya ke retail. Seperti kasus dari perusahaan yang pernah saya beli, itu saya sangat senang ketika retailnya keluar semua, retail pada keluar, yang nampung barang itu investor besarnya. Akhirnya bisa cuan besar seperti itu. Jadi walaupun distribusi, itu harga tidak selalu turun. Kenapa? Karena distribusinya kita lihat, dia distribusi kemana? Ke retail atau ke investor besar yang lain, seperti itu. Jadi itu intinya ya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, apakah besok harga sahamnya akan turun? Tergantung, ya. Kalau besok, perdagangan besok itu retail pada masuk semua atau membeli perusahaan ini, maka potensi harga sahamnya turun atau ARB bahkan itu sangat besar sekali. Apalagi ketika pembelian investor retail itu sangat besar. Nah, itu harga potensi harganya turun atau bahkan ARB itu sangat besar. Itu intinya. Nah, tapi kalau misalkan distribusinya kembali ke investor besar yang lain, maka harganya belum tentu turun. Seperti itu. Bisa jadi juga arah kembali. Seperti itu. Nantilah kita lihat besok perdagangannya seperti apa. Barangnya dioper ke siapa. Kalau dioper ke retail, maka harganya berpotensi besar jatuh atau turun. Kalau diopornya diserahkan ke investor besar yang lain, maka harga sahamnya bisa jadi masih naik dan terjaga seperti itu. Jadi kalau yang punya barang ini ya, karena di sini retail-retail juga sudah banyak yang keluar ya. Jadi kalau misalkan masih ada retail yang punya barangnya, sebaiknya sebelum distribusinya ke investor retail di hold dulu. Seperti itu. Itu rekomendasi, bukan rekomendasi ya, saran dari saya. Tapi keputusan kembali ke investor masing-masing ya. Seperti itu. Makanya cek data broker summary-nya. Namun kalau distribusinya hanya ke investor besar yang lain, sebaiknya di hold saja. Seperti itu. Kalau ke retail, dibuang saja. Seperti itu. Kalau distribusinya sudah kembali ke retail, sebaiknya diopor, diserahkan kembali barangnya ke investor retail. Kita profit taking seperti itu. Saya pun berharap perusahaan ini
ARB dulu ya, karena saya berencana untuk memantau perusahaan ini. Kalau misalkan distribusinya besar, diopor ke retail, kemudian retail-retail sudah pada cut loss, baru pada saat itu saya akan masuk. Strateginya seperti biasa, semakin banyak retail yang masuk, kita keluar. Semakin sedikit retail yang masuk atau semakin banyak retail yang keluar, kita masuk seperti itu. Karena prinsipnya semakin banyak retail, semakin turun harganya. Semakin banyak investor besarnya masuk, retailnya pada keluar, maka harga sahamnya berpotensi naik seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk kali ini ya, bersama Dani Kurniawan. Sekali lagi, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar, nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Nah, ini permohon maaf saya untuk Mas Dani Kurniawan ini, karena dia sudah request lama, tetapi saya belum buat videonya, karena memang saya niatkan untuk membuat videonya setelah IPO di pasar sekunder, seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang mau bergabung di channel Telegram kami, silakan klik linknya ada di kolom deskripsi. Untuk data scriptless rasionya, karena data peta kepemilikannya belum dipetakan, atau istilahnya masih sulit dipetakan, karena ini perusahaan yang baru IPO, saya belum menyampaikan data peta kepemilikannya. Ya, seperti itu. Nah, baik teman-teman investor, see you next time, salam cuan selalu.